Salam, wahai para pencinta firman. Saya berdoa semoga Anda semua dalam keadaan yang waras selalu. Amin. Dalam video ini saya akan membagikan pengertian dari 3 istilah yang harus diketahui oleh para pembelajar Alkitab seperti Anda yang kece-kece ini. Apa saja 3 hal itu? Simak terus ya. Sebelum lanjut, saya ingin ingatkan kepada kawan-kawan semua yang belum subscribe, silakan tekan gambar muka di kiri bawah saya ini. Di kiri bawah. Ya. Nah, 3 istilah yang saya maksud ialah hermeneutik, eksegesis, dan eksposisi. By the way, waktu saya hendak mempersiapkan materi ini, saya mencari-cari di segala sudut ruangan dunia maya. Apakah ada materi tentang yang akan saya bicarakan ini? Dan hasilnya ternyata ada dan banyak. Kemudian saya memilih untuk memakai materi yang telah ditulis dengan sangat baik oleh seorang teolog yang cukup terkenal akhir-akhir ini, yang menurut saya tidak diragukan lagi keilmuannya, yaitu Bapak Deki Nggandas. Jangan khawatir, saya sudah meminta izin kepada beliau untuk membagikan tulisannya dalam video kali ini. Nanti cek link tulisan ini dalam deskripsi. Baik, kita mulai saja tanpa berlama-lama. Pertama, istilah hermeneutik. Istilah hermeneutik berasal dari kata Yunani hermeneuo, yang secara literal berarti menyampaikan sebuah pemikiran atau keinginan, menjelaskan sebuah ucapan, menerjemahkan sesuatu dari bahasa yang satu ke bahasa yang lainnya. Secara historis, kata ini berhubungan dengan nama dewa Hermes dalam mitologi Yunani. Dewa Hermes adalah dewa yang bertugas untuk menyampaikan berita atau menjelaskan hasil keputusan para dewa di kayangan bagi manusia. Dewa ini disinyalir sebagai dewa ilmiah, penemuan, kefasihan bicara, seni tulis, dan sebagainya. Memang sejak zaman kuno, kata hermeneutik sudah dipakai dalam arti menafsir atau memberikan penjelasan terhadap sesuatu yang tidak atau kurang jelas. Meski begitu, baru pada abad 17 Masehi, kata ini digunakan sebagai istilah teknis yang menunjuk kepada teori-teori penafsiran. Ketika kata bahasa Latin hermeneutika dipakai dalam arti ini. Kalau begitu, apa pengertian hermeneutik dalam hubungannya dengan menafsirkan Alkitab? Hal ini sudah pernah saya singgung di dalam video sebelumnya. Bisa dicek ya. Jadi perlu ditegaskan bahwa secara teknis kata ini jika dihubungkan dengan penafsiran Alkitab memiliki 3 aspek pengertian yang berbeda namun berkaitan erat. Yaitu pertama, hermeneutik sebagai ilmu. Dalam aspek ini kata hermeneutik digunakan dalam arti ilmu mempelajari tentang proses penafsiran Alkitab. Proses penafsiran ini mencakup langkah-langkah atau hukum-hukum atau metode-metode atau prinsip-prinsip yang dijadikan acuan dalam penyelidikan dan penafsiran Alkitab. Kedua, hermeneutik sebagai seni. Dalam hal aspek ini, yang ditekankan adalah pengembangan kecakapan atau keterampilan seseorang dalam menafsir, sehingga makin lama ia akan menjadi makin cakap dan terampil dalam menafsirkan Alkitab. Dan ketiga, hermeneutik sebagai sebuah tindakan spiritual. Pemahaman dari aspek ini adalah bahwa hermeneutik bukan sekadar sebuah ilmu dan proses pengembangan kecakapan menafsir, melainkan juga dibutuhkan untuk pertumbuhan rohani si penafsir, termasuk pertumbuhan rohani komunitas Kristen secara umum. Istilah berikut yang berkaitan erat dengan hermeneutik adalah istilah eksegesis. Kata ini berasal dari kata bahasa Yunani exegomai. Kita bisa melihatnya dari Yohanes 1 ayat 18, Kisah 10 ayat 8, Kisah 15 ayat 12, ayat 14, Kisah 21 ayat 19. Secara literal, kata ini berarti menggali keluar atau memimpin keluar, to lead out. Dalam hubungan dengan penafsiran Alkitab, eksegesis berarti penerapan langkah-langkah atau metode-metode atau prinsip-prinsip hermeneutik
dalam menemukan arti atau maksud mula-mula dari si penulis kepada pembaca mula-mula dari teks yang hendak ditafsirkan. Jadi definisi ini merujuk kepada dua hal, yaitu pertama, eksegesis adalah penerapan dari hermeneutik. Hermeneutik adalah ilmunya, sedangkan eksegesis adalah penerapan dari ilmu tersebut. Kedua, fokus dan tujuan penyelidikan eksegesis adalah mencari tahu atau menemukan maksud atau arti mula-mula dari penulis kepada pembaca mula-mula. What it meant. Fokus ini merupakan sebuah keharusan karena Alkitab memang ditulis bagi, for kita, tetapi tidak untuk, to kita. Maksudnya, Alkitab ditulis pada satu masa atau zaman tertentu yang tentu penulisannya berkaitan dengan masa atau zaman yang bersangkutan. Pada umumnya, para ahli membagi langkah-langkah eksegesis menjadi dua bagian, yaitu pertama, langkah-langkah umum. Ada juga yang menyebutnya sebagai hermeneutik umum, general hermeneutics. Dan kedua, langkah-langkah khusus. Ada yang menyebutnya hermeneutik khusus, special hermeneutics. Yang dimaksud dengan langkah-langkah umum adalah langkah-langkah yang dapat diterapkan pada semua kitab dalam Alkitab. Sedangkan yang dimaksud dengan langkah-langkah khusus adalah langkah-langkah yang hanya bisa diterapkan sesuai dengan jenis sastra, genre dari teks yang hendak ditafsirkan. Lain kali kita bahas kedua kategori langkah tersebut. Istilah ketiga adalah istilah eksposisi. Istilah eksposisi dalam hubungannya dengan penafsiran Alkitab merujuk kepada aplikasi kontemporer masa kini atas dasar hasil penyelidikan eksegesis yang sudah dilakukan. What it means. Eksposisi itu biasanya dapat berupa misalnya devosi, saat teduh pribadi, dan khotbah, sermonik, penjelasan-penjelasan yang lebih kekinian. Untuk melihat hubungan mereka bertiga, kayak cinta segitiga kah? Ya, coba lihat bagan ini. Nah, bagan ini menekankan sebuah urutan yang penting dalam penafsiran Alkitab. Pertama, seorang penafsir harus melakukan eksegesis. Setelah itu, atas dasar hasil penyelidikan eksegetis tersebut, barulah si penafsir boleh menarik aplikasi atau signifikansi atau penerapannya untuk kebutuhan masa kini. Jadi eksegesis baru ke eksposisi. Tidak boleh dibalik, ya. Begitulah cara waras belajar kitab suci. Bagaimana menurut Anda semua? Berilah komentar pada kolom komentar. Tidak perlu sungkan. Saya Peter Sunkudon. Sampai jumpa. Yang belum subscribe, silakan tekan tombol yang akan dipakai dalam. Ini sudah saya pernah singgung. Walah. Dan ketiga, istilah lain kali kita bahas kedua kategori langkah eksegesis ini ya. Lakukan what it meant. Aduh.